Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya Tayari, absen 11 kelas 73, ingin menceritakan cerita dongeng tentang imbalan kurcaci piu oleh Ruri Irawati. Pagi ini, kurcaci piu tampak bersemangat. Ia mengangkat karung berisi kentang hasil panen kurcaci tua, Pak Teto. "Berapa karung kentang lagi yang harus aku angkat dari kebunmu, Pak Teto?" tanya kurcaci piu. "Sepertinya masih ada 3 karung, Piu. Bisakah kau angkat ketiga karung kentang itu ke rumahku?" "Tentu saja, Pak Teto, semua pasti beres," jawab Piu. "Oh, terima kasih, Piu. Kamu memang kurcaci yang rajin, kuat, dan baik hati. Nanti ambillah setengah karung kentang itu untuk persediaan makananmu seminggu ini," ujar Pak Teto senang. "Terima kasih, Pak Teto," seru Piu sambil terus bekerja. Di desa kurcaci, Piu memang dikenal sebagai kurcaci kuat dan rajin. Setelah membantu Pak Teto, ia membantu Bu Jaru membawakan gulungan kain untuk dijahit. Bu Jaru sangat senang dibantu Piu. Ia menghadiahi Piu baju bagus. Suatu hari, Piu duduk santai di teras rumahnya sambil menikmati kentang goreng. Kentangnya hasil pemberian Pak Teto. Tiba-tiba, ia melihat Pak Toba datang tergesa-gesa ke arah rumahnya. Piu pun segera mengambil pisau dan pura-pura sedang mengupasi kentang pemberian Pak Teto. "Piu, tolong temani aku ke hutan. Aku harus mencari beberapa daun untuk ramuan obatku," kata Pak Toba. "Ah, maaf Pak Toba, aku tidak bisa. Tadi siang, Bu Cepo memintaku mengupas setengah karung kentang. Katanya untuk pai kentang sore ini," jawab Piu berbohong. "Aduh, gimana ya? Padahal hanya kamu yang tahu tempat daun itu tumbuh. Aku pikir kamu masih bisa mengantarku seperti minggu lalu. Kalau aku harus ke hutan sendiri, pasti bisa tersesat. Hutan selalu membuatku bingung," kata Pak Toba pasrah. "Mau tak mau, aku harus mencari daun itu. Kalau tidak, penyakit Pak Balu bisa bertambah parah." "Maafkan aku, Pak Toba," kata Piu pelan. Sebenarnya Piu merasa kasihan pada Pak Toba, namun Pak Toba tidak pernah memberinya imbalan setiap kali minta tolong. Piu jadi agak kesal kepadanya. Sejak minggu lalu, Piu memutuskan untuk menghindar jika disuruh Pak Toba, termasuk berbohong seperti yang baru saja ia lakukan. "Ah, biarlah, aku sudah sering membantunya, tapi tak pernah sekalipun diberi imbalan," pikir Piu. Ia hanya memandangi Pak Toba saat kurcaci tabib itu berjalan sendiri menuju hutan. "Ah, kenapa perutku sakit sekali pagi ini?" tanya Piu sambil mengingat-ingat. Ia terbangun pagi sekali karena merasa sakit perut. "Ah, sepertinya aku terlalu banyak makan kentang. Kentang yang sudah terlanjur aku kupas sambil berbohong pada Pak Toba kemarin," pikir Piu. Padahal pagi ini Piu sudah berjanji akan membantu Pak Bade. Pak Bade memintanya mengangkat ranting-ranting di pinggir hutan untuk dijadikan kursi. Sebagai upah, Pak Bade berjanji akan membuatkan sebuah kursi goyang untuk Piu. Tentu saja, dengan semangat, Piu bersedia membantu Pak Bade. Namun sayang, perutnya sakit sekali. Untuk bergerak saja, Piu merasa kesakitan, apalagi kalau mengangkat ranting. "Ah, sepertinya aku harus meminta obat kepada Pak Toba," pikir Piu. Ia lalu memaksakan diri berjalan menuju rumah Pak Toba.
Pak Toba, bolehkah aku meminta ramuan obat penghilang sakit perut? Tanya Piyu setelah tiba di rumah Pak Toba. Coba ku periksa dulu perutmu, Piyu, kata Pak Toba sambil mengotok-ngotok perut Piyu. Daun yang kuambil di hutan kemarin bisa membuat sakit perutmu berkurang, kata Pak Toba sambil memberi sebotol ramuan obat pada Piyu. Aku sempat berputar-putar lama di dalam hutan untuk menemukan daun ini. Hehehe, aku memang sudah mulai pikun, tawa Pak Toba terkekeh. Piyu segera meminum ramuan obat itu, dan ajaib, perlahan sakit perut Piyu mulai berkurang. Terima kasih Pak Toba, apa imbalan yang bisa kuberikan karena telah menolongku? Tanya Piyu. Aku bisa mengantarmu ke hutan lagi untuk mencari daun obat itu, lanjutnya. Pak Toba tersenyum. Tidak perlu Piyu, aku sudah membawa akar tanaman itu dari hutan, sudah kutanam di halaman rumah. Dan aku tidak perlu imbalan. Bukankah di desa kurcaci ini kita saling tolong-menolong? Ujar Pak Toba. Piyu mengangguk. Dalam hati ia merasa malu telah membohongi Pak Toba. Mulai saat itu juga, Piyu berjanji akan menolong siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.